yang mudah dalam menyerap ilmu dan mudah dalam menyampaikan ilmu untuk kita semuanya. Berdoa, mulai. Selesai. Saya akan absen. Nadiatus Sarifah. Hadir, Bapak. Arif Kabibullah. Arif Kabibullah. Ahmad Fauji Rahman. Hadir, Pak. Firdi Alfiansa. Hadir, Pak. Nur Khairia Ulfa. Hadir, Bapak. Wahyu Silvi Lestari. Hadir, Bapak. Intan Balkista. Hadir, Pak. Muhammad Anas Suherlambang. Hadir, Bapak. Erlangga Dwi Maja. Hadir, Pak. Putri Fujiwati. Hadir, Pak. Zulfahmi Rahmahila. Hadir, Pak. Laili Andini Arifwatnia. Hadir, Pak. Sonia Regina. Hadir, Pak. Tiara Fatika. Hadir, Pak. Novia Lorenza. Ya, hari ini 3 mahasiswa yang izin ke saya. Admin, ada yang izin, aku dilihatin nang batu, tak pending. Lalu aku datang ngulang dari nggak cerah sebenarnya. Askabul Kafi juga izin ini. Pita Rosa. Ada, Bapak. Windy Aprilia izin juga ini. Enggak hadir, Pak. Winda. Hadir, Pak. Muhammad Angga. Hadir, Pak. Evi Agustin. Hadir, Bapak. Else Sinta. Hadir, Bapak. Winda. Hadir, Pak. Anas. Anas? Ya ada. Brilian Fatina. Brilian Fatina. Ya ada. Krishna. Hadir, Pak. Alvina. Hadir, Pak. Venus Nila. Hadir, Bapak. Habibatus Sofia. Hadir, Pak. Lintang Kalingga. Hadir, Pak. Rizky Nurvitasari. Hadir. Afifah Hadir, Ayu. Pak. Debbie Agustina. Hadir, Pak. Rahayu Lestari. Hadir. Fahrul Nur Hayat. Fahrul Nur Hayat. Putri Elsa Ilmayah. Hadir, Pak. Rahmanur. Hadir, Pak. Muhammad Noval. Hadir, Pak. Putri Jamrotus. Hadir, Pak. Muhammad Nurul Faizin. Hadir, Bapak. Dwi Retno Anggra ini. Dwi Retno Anggra ini. Hadir, Pak. Hadir. Eko Wahyu. Hadir, Bapak. Rosidatul Ilmiah. Hadir, Pak. Septi Ayuning. Hadir, Bapak. Elianing Arum.
Elia Hadir, Nungarum, Pak. Hadir, Pak. Rahmat Irgi, Rahmat Irgi Bima, Kano, Koni Citra, Hadir, Pak. Alvina Rizka Putri, Hadir, Pak. ya Sabrina ono iku ketok ya. Oh ya 056 iku ya guyu. Ya, Pak hadir. Nuril Farida, Hadir, Pak. Miftah Erlinda, tidak ada. Email Billy, izin. Puput Nur, Hadir, Pak. Catherine, Pak. Catherine, Hadir, Pak. ya, nggih. Melisa, Hadir, Pak. Hadir, Ya. Pak. Johar Sarifah, Hadir, Pak. Muhammad Afafi, Hadir, Pak. Fahrul Nurhayat, nggak ada. Rahmat Irgi, nggak ada. Miftah Adinda, nggak ada. Email, ya nggak ada. Kita lanjut untuk materi kita hari ini, yang materi ke-11 ya. Mohon maaf, nanti mungkin sampai di 12 saya tidak akan, tapi semua sudah insya Allah tercover. Artinya itu substansi materi sudah harus benar-benar diketahui dan ya harus dikuasai. Ya, ini adalah bab 6 dari 7 bab tata urutan perundang-undangan ya. Coba dibantu untuk membaca. Yuk, Saya, Pak. G, namanya, Debbie. nomor absen. NIM 034. Oke, terus yuk. Tata urutan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan atau tata urutan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada bab 3 pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-Undang Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang. D. Peraturan Pemerintah. E. Peraturan Presiden. F. Peraturan Daerah Provinsi. Dan G. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas pemerintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah kabupaten atau kota, bupati atau wali kota, kepala desa atau setingkat. Peraturan perundang-undangan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dipemerintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang berwenang. Oke. Ya udah. Ya, Pak. Ini kewenangannya adalah ada undang-undang. Baik lagi di sini, ya. Yang membuat undang-undang dasar adalah MPR. Ketetapan MPR juga MPR sendiri. Yang membuat undang-undang itu adalah
pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR yang membuat undang-undang ya, bukan undang-undang dasar. Kita harus bisa bedakan undang-undang dasar itu adalah konstitusional kita, kaidah fundamental kita. Kalau undang-undang ini adalah melaksanakan dari perintah undang-undang dasar. Ya. Ini adalah Presiden dan DPR. Kalau peraturan pemerintah itu hanya mungkin perpres, inpres, kepres, instruksi presiden, peraturan presiden, dan sebagainya. Ditambah dengan peraturan daerah, ini tergantung pada bupati wali kota atau dan DPRD atau gubernur dan DPRD-nya. Ini sekali lagi saya akan sampaikan, ya ini hierarki di dalam tata urutan perundang-undangan menurut pasal 3 bab 3 pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah ada 7. Yang pertama adalah yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang A. Kalau di sini yang taruh yang paling atas, yang paling kerucut, yang paling tinggi. Ini adalah menduduki posisi yang sentral, menduduki posisi yang paling top skor, bahwa kemudian kedua adalah ketetapan MPR. TAP MPR ini adalah menyangkut tentang pelaksanaan 5 tahun ke depan, ini adalah TAP MPR. 5 tahun ke depan dari kehidupan ketatanegaraan. Kemudian adalah yang kedua, ketiga, ini adalah undang-undang. Undang-undang tadi yang membuat adalah Presiden bersama dengan DPR. Termasuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sekali lagi saya sampaikan, undang-undang itu adalah yang membuat, yang merancang, yang membuat adalah antara Presiden dengan DPR. Termasuk undang-undang tenaga kerja tentang Omnibus Law itu ya, itu adalah yang membuat adalah Presiden dan DPR. Kemudian peraturan Presiden, ini adalah melaksanakan, ini A dilaksanakan oleh B, atau A dilaksanakan oleh C, ya C. Dan C ini dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh D, ya dalam bentuk D. D dalam bentuk yang E. Terus ini berarti artinya apa? Peraturan yang tertinggi itu diejawantahkan dalam peraturan yang di bawahnya, hingga peraturan organik pelaksana. Termasuk peraturan daerah, kabupaten dan provinsi itu yang membuat adalah gubernur dan DPRD-nya. Sekali lagi, yang membuat adalah gubernur dan DPRD-nya. Tentunya di dalam membuat suatu peraturan itu, di dalam membuat peraturan dan pelaksanaan undang-undang itu adalah sentralnya ada di ini. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Coba dibaca. Satu mahasiswa atau mahasiswa untuk membacanya? Saya, Bapak. Iya, namanya. Halo? Elsa Sinta nomor 023. Oh, 3. Yuk, lanjut. Pak. Halo. Ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,
Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, ya. Tadi dikatakan bahwa yang pertama itu ada di Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini adalah tata urutan perundang-undangan. Hanya saya gini kan, di dalam mempelajari apapun juga, ya, langkah-langkah yang harus ditempuh. Yang pertama adalah kita pelajari materinya, kita pelajari dasolennya dan dasennya. Dasolennya. Kita pelajari dulu teorinya seperti apa. Yang kedua, kita lihat kenyataan bagaimana teori itu dilaksanakan di masyarakat. Yang ketiga, kalau teori di masyarakat itu dilakukan dengan benar, ya kita ikut benar. Tapi kalau teori di dalam masyarakat dilakukan tidak benar, kita tidak usah ikut yang tidak benar. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan yang berjamaah. Sekali lagi saya sampaikan, mempelajari apapun juga, utamanya adalah PKN atau tata negara ini, kita lihat materinya dulu, kita lihat teorinya dulu seperti apa. Ya, ini adalah dasar untuk membahas pertemuan di hari ini tentang tata urutan perundang-undangan. Yang kedua, bagaimana teori itu dilaksanakan di masyarakat atau di negara ini? Apakah teori itu sudah dilaksanakan dengan benar? Kalau memang teori itu dilaksanakan dengan benar, ya kita harus mendukung untuk teori itu dilaksanakan dengan benar. Tapi kalau teori itu tidak dilaksanakan di masyarakat, ya kita tidak boleh ikut tidak benar, supaya tidak terjadi kesalahan yang berjamaah. Kemudian dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah ketetapan MPR. Arti Undang-Undang Dasar 45 itu adalah konstitusi negara kita. Utamanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, tadi sudah dibacakan. Yang kedua adalah undang-undang. Undang-undang itu dalam rangka melaksanakan atau menjalankan dari perintah yang ada di Undang-Undang Dasar. Halo? Undang-undang itu, Undang-Undang Dasar 45 itu yang membuat MPR. Kalau dulu BPPKI ya. Tapi kalau yang undang-undang adalah yang membuat Presiden dan DPR. Sampai terjadi Undang-Undang Insya Allah nomor 75 atau 57 tahun 2020 tentang pandemi, bahwa keuangan negara dilaksanakan pada saat pandemi tidak boleh diperkarakan. Luar biasa. Luar biasa, nggak tepain. Ya, sampai ada undang-undang nomor 57 atau 75, nggak salah, atau nomor 21 itu. Seingat saya itu, tak carikan di YouTube, tahun 2020, bahwa selama pandemi, keuangan negara digunakan sama pandemi tidak boleh diperiksa. Wadah. Ini apa-apaan ini ya? Sedang tidak baik itu, Pak. Kalau saya paham semua. Ini dulu, nanti kita diskusikan. Ya, sekali lagi kan saya sampaikan bagaimana teorinya. Apakah teori dilaksanakan sama praktek? Kalau teori dilaksanakan praktek, ya sejahtera. Tapi kalau teori tidak dilaksanakan dengan praktek, ya terjadilah rusak, ruwet, rudet, remek, riak, legrek, kan begitu. Undang-undang adalah yang membuat Presiden dan DPR dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Dasar. Peraturan pemerintah, artinya ini peraturan Presiden, melaksanakan dari undang-undang. Ya, nanti akan saya contohkan secara jelas dan secara lugas yang di bidang pendidikan. Termasuk peraturan pemerintah daerah, provinsi, ya antara provinsi itu ya DPR dengan gubernur, kalau di daerah itu adalah DPR dengan bupati wali kota. Arti arahnya ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Hingga semua
aturan itu adalah sentralnya diarahkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Coba kita lihat ya di alinea yang pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Artinya penjajahan di atas dunia ini adalah harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Apa artinya? Bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa untuk merdeka. Ya, hak segala bangsa untuk merdeka. Penjajahan harus dihilangkan, baik penjajahan oleh bangsa lain, termasuk penjajahan atas bangsa sendiri. Entah di negara mana itu, kalau dengan rakyatnya, dengan bangsanya itu, aduh jahatnya setengah mati. Tapi kalau dengan orang luar, dipuja-puja, entah di negara mana, saya lupa negaranya. Ada kan itu? Ada, Pak. Halo? Ayo, di negara mana, saya lupa itu namanya itu. Kalau dengan bangsa sendiri, aduh, jahatnya minta ampun itu. Dengan berdalih apapun juga. Tapi kalau dengan bangsa lain, dipuja-puja, disembah-sembah, itu sampel pol itu namanya. Negara itu. Ya, antabaranta ya. Antabaranta. Yang kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat setausah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka. Bersatu, apa tujuannya? Berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka itu untuk memakmurkan rakyatnya dengan dasar apa? Perdaulatan dan keadilan dengan dasar Pancasila. Kan begitu. Kita harus berdaulat. Artinya apa? Negara kita diurus oleh bangsa Indonesia. Sekali lagi saya sampaikan, berdaulat itu adalah bangsa Indonesia diatur oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bangsa lain. Makanya kita sebagai bangsa ini haruslah cerdas, haruslah tegas, haruslah pinter. Kalau kita menjadi bangsa tidak pinter, bangsa tidak cerdas, tidak tegas, bangsa lain itu awalnya kan tidak berani dengan kita. Ya satu contoh, ada tamu ke rumah sampean. Kan tamu itu kan tidak mungkin manis sembarangan kan, dengan tuan rumahnya. Halo? Tamu kan tidak akan berani dengan tuan rumahnya. Kalau tuan rumahnya itu bagus, tegas, dewasa, dan pinter. Nah, kalau yang punya rumah gak pinter, gak tegas, ya dilibas, dibujuki tak kalau wis. Mbok ndi negara ndi ngono ya ana yang ngono ya. Dan ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini dikandung maksud kalau orang itu tujuan mulia, niatnya mulia untuk kemajuan bersama, untuk kemasyarakatan bersama. Saya yakin Allah akan memberikan restu, akan memberikan rahmat, akan memberikan perjuangannya. Karena apa? Niat tulus ikhlasnya. Di sini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorong oleh keinginan yang luhur. Keinginan yang luhur itu adalah untuk semuanya, tidak mencari baki, tidak nyarat uang. Insya Allah akan memberikan berkatan rahmatnya. Ini kalau ilmu di dalam itu, di medsos biasanya itu, ya orang hidup ini akan mendapatkan sesuai dengan amalnya, amal baiknya. Kemudian yang keempat, alinea keempat ini, substansinya luar biasa. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi segenap bangsa dan seluruh darah Indonesia. Tumpah darahnya dilindungi, ya. Tumpah darahnya rakyatnya dilindungi dan tumpah darahnya dilindungi. Ini tujuan nasional loh ya. Ini amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini tugas negara untuk melindungi rakyatnya dan wilayahnya. Yang kedua, mencerdaskan memajukan kesejahteraan umum. Rakyatnya dibahagiakan, rakyatnya disenengno, rakyatnya gak disio-sio, rakyatnya gak diiyak, rakyatnya gak didendeni, tapi disejahterakan. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Rakyatnya dicerdasno, cerdas tidak harus mahal, cerdas tidak harus perlu biaya tinggi. Ya, di sini
Jadi, ini seorang pemimpin apapun juga levelnya, seorang pemimpin apapun juga harus paham dengan ini, dengan pembukaan Undang-Undang Dasar ini. Kalau seorang pemimpin tidak paham dan tidak ngerti dalam melaksanakan pembukaan Undang-Undang Dasar, wassalamualaikum, waalaikumsalam nanti aja. Ya, Pak Tanya ngomong ini rada kencang ngomongnya karena ini yang harus dilakukan oleh seluruh pemimpin di negeri ini. Kita itu adalah di sini ada tujuan negara, ya, dan ada dasar negara. Yang di ini, jadi dasar negaranya ya di sini dari ketuhanan yang ini negara, ya, dengan berdasarkan, ya maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara yang terbentuk dalam suatu susunan negara yang berdaulat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kesetaraan dalam perumusan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, rakyat Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa, bukan keuangan yang Maha Kuasa. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti manusia ini dihargai, dihormati. Karena negara ini terdiri dari beberapa orang atau individu, persatuan Indonesia. Ini dasar negara dan tujuan negara. Semestinya orang sebelum menjadi pimpinan apapun juga di negeri ini, paham dan tahu dan ngerti cara melaksanakan dengan baik dan benar di pembukaan Undang-Undang Dasar ini. Kalau tidak, ya rusak sudah. Kita lihat bahwa man arada dunia bil ilmi, bahwa man tidak bil ilmi, pengen enak yang gaya ilmu, pengen enak dunia ya ilmu, pakai enak dua kira juga ilmu. Mengkati dari perawat yang kuliah dhisik kok, ingin jadi guru dosen kuliah dulu kok juga S1 S2 tentang kependidikan atau ilmunya. Kok moro-moro gak tahu dari bupati, sekolah bupati, gak tahu dari DPR, mau dari DPR. Apa iso tangga undang-undang, ya dah? Iso tangga peraturan. Ini zaman ini yang sudah terjadi di negara kita sudah. Kadang-kadang sing ngatur itu, sing diatur lebih pintar dibanding sing ngatur ya. Halo? Iya dah? Kadang-kadang itu loh, sing diatur itu lebih pintar dibanding sing ngatur kok. Akhirnya apa? Kesalahan sing ngatur itu urung kabeh. Tapi nek dikandani ngamuk-ngamuk, repot sih. Pak, sampean itu keliru, Pak, sampean itu salah. Tambah muring-muring. Kelak gendeng toh. Akhirnya terakhir sing waras. Alah. Loh, tak nyambung. Terus tak tutup ada. Ya. Lah inilah. Jika sekali lagi tata urutan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan itu adalah melaksanakan dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Bagaimana rakyatnya menjadi adil dan makmur, bagaimana rakyatnya itu terlindungi segenap bangsa dan seluruh warga Indonesia. Rakyat tidak didandani itu loh. Mbok ono negara ndi lho rakyat itu didandani tok, gini. Mari ono virus A, virus B, virus C kayak Samsung ganti. Ya, dan memajukan kesejahteraan umum rakyat itu disejahteraan. Caranya apa? Dimudahkan dalam untuk mencari kerja, dimudahkanlah untuk mencari pendidikan, untuk memperoleh pendidikan, dimudahkanlah untuk memperoleh kesehatan. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, dicerdasno, biaya gak usah tinggi-tinggi, yang penting itu loh rakyat itu bisa pinter. Emang saya ingin menghadirkan sekolah itu biaya tidak begitu besar, tapi jos top markotop. Saya ingin dalam menjawab seperti ini. Ya, kita lihat sekarang ini, langsung saya sampaikan. Yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Langsung tak lihatkan di pasal 31. Ini. Dibaca, pasal 31. Saya, Pak. Saya, Bapak. Ya. Siapa saya? Catherine. Saya Septin nomor absen 45.
Catherine. Oh iya, 67. Yo. Ayo Septi kamu dulu wis. Catherine ayo. Pasal 31. Silakan, nggak apa-apa. Iya. Pasal 31. Pasal 31. 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan, peradaban, serta kesejahteraan umat manusia. Oke. Tadi ini saya kasih contoh langsung. Kalau di tujuan pendidikan nasional, tujuan nasional tadi adalah ada melindungi segenap bangsa dan seluruh daerah Indonesia. Itu wilayahnya TNI Polri lah, wes. Kemudian memajukan dataran umum, itu wilayahnya mungkin Depkes dan sebagainya atau Depnaker. Kemudian yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti wilayahnya pendidikan. Ya, berarti tujuan negara itu adalah rakyat cerdas, bukan bodoh. Ya, dan dari pembukaan itu ada pasal 31. Ini setelah diamandemen, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Berhak. Berarti kalau hak warga negara, kewajiban negara untuk membiayai. Hak, ya, kalau hak warga negara, berarti kewajiban negara. Tapi kalau hak negara, berarti kewajiban rakyat, pajak dan sebagainya ini. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Ini 9 tahun ya, sampai SMP, di SMA, di Indonesia belum 12 tahun. Dan wajib, ya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Ini sudah dimasukkan dalam anggaran setiap sekolah dikasih dana BOS. Jadi satu siswa itu setahun dikasih 1 juta. Ini kalau SMA 1.500.000 insya Allah. Kalau dulu belum masih 1.400.000 setahun dengan cair 3 tahap. Nah, kebutuhan SMA itu adalah idealnya paling tidak 4.600.000. Saya ulangi, kebutuhan anak SMA itu adalah idealnya 4.600.000. Negara masih mengucurkan biaya 1.400.000 setahun. Berarti kurangnya itu ditanggung oleh orang tua siswa. Katakan SPP itu. Kalau di provinsi ada lagi, berarti dikurangi lagi beban wali murid karena provinsi sudah mensuplai sekitar 85.000 lah. 85.000, kemudian ketemunya 85.000 kali 12, itu kalau setahun ya, kalau setahun. Tapi kadang-kadang ada fluktuasi penurunan anggaran. Ini dari setiap sekolah dikasih BOS, itu biaya operasional sekolah. Apa digunakan untuk membiayai operasional sekolah, untuk listrik, air, wifi, ya, pemeliharaan ringan, untuk lomba nggak boleh. Untuk kegiatan siswa itu boleh, tapi di dalam sekolah. Sekali lagi, untuk kegiatan siswa itu boleh, tapi hanya di dalam sekolah. Seperti ekstra-ekstra itu, kemudian ada lomba KSN di antar sekolah, tapi itu hanya konsumsinya, bukan membiayai sepenuhnya. Ini berarti sudah nyambung. Dan nanti di dalam pasal 31 ini dibuatkan undang-undangnya. Undang-undangnya itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional. Top skornya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian diturunkan menjadi pasal 31, dan juga diturunkan menjadi aturan pelaksana namanya aturan organik, yaitu
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itu tentang pendidikan. Ini harus dikuasai seorang pendidik, orang kepala sekolah, ya, termasuk bupati, wali kota, gubernur, itu harus paham betul dengan pembukaan undang-undang dasar. Seperti apa sih? Oh, ini tugas saya seperti ini. Tapi yang cilaka itu kalau pemimpin nggak ngerti teori ini, wis basalam nih, ngawur dia. Dia menggunakan ilmu ngawurisme. Makanya saya selama menjadi kepala sekolah, dana keuangan sekolah itu saya buka semuanya di mading. Tidak ada yang kelewatan. Karena apa? Aturannya itu dalam pengelolaan keuangan sekolah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal ya 42 ayat 1 Pasal 48 Pasal 48 ayat 1 halaman 42 bahwa pengelolaan anggaran pendidikan itu harus transparan. Apa yang ngerti? Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jauh dari manipulasi-manipulasi atau rekayasa. Yang ketiga adalah efisien efektif. Yang keempat adalah partisipatif, semua warga sekolah itu tahu dan semua warga sekolah itu ikut membelanjakan dalam kegiatan yang dibolehkan. Karena Pak Toyo itu dosen Pancasila, ya dosen PKN, dosen tata negara, saya paham ini saya laksanakan di sekolah di mana saya melaksanakan tugas. Memang dari respon dari orang lain mungkin sederajat dengan saya, levelnya ya mungkin agak sinis awal itu. Pak Toyo dilokno, semain ini kata reken mau dilokno manusia, gak dilokno Gusti Allah, gak dilokno mak lah apa. Yang penting yang saya laksanakan itu sesuai dengan aturan. Patokan saya dua. Yang penting saya tidak nyalahi aturan agama, aturan negara, selesai. Ya Pak Mat. Kata takut Mat. Bener lah itu. Pak Toyo ngomong dia apa? Mendel tok iki gati ibu guys. Halo, 004. Ya Pak. Nah ya, tadi seperti itu saya. Hingga saya kaji dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, saya juga guru PKN, dosen PKN ya, dia juga membuat buku dalam materi-materi seperti ini, saya harus melaksanakan teori, praktek sama dengan teori. Sekali lagi saya melaksanakan praktek sama dengan teori, CE apa? Sukses. Hidup ini cari berkahnya. Ya, kalau kita menanam kebaikan, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan. Tapi kalau kita menanam ketidakbaikan, tinggal tunggu waktu, ketidakbaikan itu akan datang pada diri kita dan keluarga kita. Medeni. Sehingga seorang menjadi pimpinan level apa saja, itu semestinya paham dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Tugas saya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh saudara Indonesia. Tugas saya memajukan kesejahteraan umum ya. Tugas saya mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Tugas saya ikut melaksanakan ketertiban dunia ya. Itu harus ada tertanam pada pemimpin bangsa. Kalau tidak ada, rusak sudah. Wong teori gak pernah praktek kok. Tadi saya sampaikan, membuat undang-undang itu DPR dengan presiden, membuat peraturan daerah, gubernur dan DPR, wali kota dan DPR-nya. Pertanyaannya, yang membuat undang-undang itu sudah mempunyai bekal ilmunya atau tidak? Dia berangkat menjadi DPR itu karena niat terus ikhlas dan punya ilmunya enggak? Kan begitu. Kalau tidak bisa, wassalam.
Halo, silakan. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bapak. Ya, monggo. Namanya Anas. Kan gini, Bapak. Waktu saya sekolah itu kan ada yang berkata bahwasanya politik dalam Indonesia ini adalah politikus, Bapak. Itu pengertiannya benar apa salah? Dan menurut pandangan Bapak itu gimana? Politik di Saya menjelaskan cara teori ya. Cara dasolennya. Bahwa politik itu adalah suatu ilmu yang pelajari bagaimana cara memperoleh kekuasaan dan bagaimana cara mempertahankan kekuasaan. Sekali lagi saya sampaikan, saya ngomong ini berdasarkan kajian teori bahwa politik itu adalah suatu cara bagaimana memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Yang satu mempertahankan kekuasaan. Yang satu lagi adalah cara bagaimana memperolehnya. Di sini terjadi tarik ulur. Ya. Jadi orang menilai politikus itu tergantung dia dalam memandang, sudut pandang saja. Ya seperti HP itu. HP dimaknai bagus ya jadi bagus, kalau HP dimaknai tidak bagus ya tidak bagus. Tapi dengan kuliah, kalau kita kuliah memaknainya betul-betul kuliah dengan benar, insya Allah jadi yang baik. Tapi kalau kuliah hanya kuliah-kuliahan saja, ya hasilnya ya hanya lulusan saja. Sama dengan itu, tergantung pada sudut pandang seseorang untuk memaknai segala sesuatu. Halo, silakan. Yang lain? Ayo nih, Izin kita bertanya, diskusi. Pak. Catherine. Apa? Ya. Bertanya. Ayo. Pak, tadi kan Pak Sutoyo kan memotong pas menjelaskan yang tentang anggaran untuk COVID itu itu nggak diatur sama sekali, nggak ada pemeriksaan. Itu penjelasannya lebih lanjutnya itu gimana, Pak? Coba nanti dilihat di Google ya, di Google. Saya tidak akan menjelaskan itu masalahnya tentang dengan politik itu. Itu garis besarnya saja, Pak. Kenapa kok bisa tidak? Belum menjelaskan. Begitu. Baik, Pak. Karena eranya itu sedang tidak baik-baik saja. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ya, nanti coba dilihat. Jadi di Google nanti dilihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Ada penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID. Ya, nanti tolong dibaca, nanti di situ. Intinya gini, uang keuangan negara digunakan untuk membiayai penanganan COVID tidak bisa diperiksa. Tidak bisa diperiksa lah oleh aparat penegak hukum. Kok apik loh oleh nggak undang-undang kok apik ini kan gitu kan. Ya, tapi kan kalau orang yang kayak awam gitu, Pak, mikirnya kan, loh, kenapa kok nggak boleh diperiksa? Kan kayak menimbulkan rasa kayak,
walaupun dibuat untuk sendiri kan kita nggak tahu gitu loh Pak. Maksudnya kan Lah iya, kita punya Mbak. pemikiran kayak Lah gitu. iya, Mbak. Agak sik ngomong akeh-akeh ya, agak sik ngomong akeh-akeh. Karena sedang tidak baik-baik saja. Iya, intinya itu, lo kok iso nggak undang-undang kayak model ngundur loh, ya apa lah, aku lah ya heran loh. Ya baru kali ini itu loh, ya mungkin itu baik menurut mereka. Sekali lagi saya sampaikan, ada di suatu negara mana itu saya lupa namanya, ada yang ngatur ini kemampuannya, yang diatur kemampuannya lebih tinggi dari yang ngatur. Ya, itu loh. Lah nanti kalau dikasih saran, dikasih saran, dikasih masukan ngamuk-ngamuk Ya, ini saya akan nah ini mestinya orang membuat undang-undang, orang membuat peraturan pemerintah, orang membuat peraturan daerah, itu memang orang layak untuk jadi itu apa intinya adalah untuk mensejahterakan rakyat, untuk menciptakan ketenangan. Rakyat tidak sejahtera, rakyat tidak anjem, rakyat tidak bahagia, dibuatkan undang-undang. Tapi kenyataan ada di beberapa negara itu, negara saya apa namanya, undang-undang dibikin malah rakyatnya itu, aduh, kasih ngomong tarik, kasih ngomongnya gue. Ya, nah, emang kita ya seperti inilah. Tapi saya yakin tidak akan lama itu pasti Allah akan memberikan penerangan ya, akan memberikan satu jawaban jalan keluar yang bagus untuk rakyatnya. Makanya kita sendiri ini kalau pilihan apapun juga, kalau pilihan presiden, pilihan DPR itu jangan asal. Lihat dulu. Nah sekarang ini kayaknya di satu negara mana itu kalau orang pinter tapi tidak punya modal dia agak kerepotan. Malah orang yang punya modal besar, ya, katanya di mana itu masuk modelnya negara ini, tapi kenyataannya kok liberal kan begitu kan. Yang lain, silakan kalau ada yang tanya. Izin bertanya, Pak. Oke. Tadi kan sudah disampaikan tentang undang-undang. Bagaimana dengan undang-undang yang berubah-ubah gitu, Pak? Seperti yang dulu itu kan 2021 kan ada rencana mau dibuat undang-undang tentang dibolehkannya LGBT di Indonesia. Terus yang terbaru itu kan tentang kejahatan seksual. Nah, dari sisi itu kesannya undang-undang hanya dijadikan sebagai mainan. Padahal undang-undang kan bisa dibilang sebagai pedoman negara. Terima kasih. Iki Mbak ya, orang di dalam membuat undang-undang apa saja, orang membuat undang-undang apa saja, membuat peraturan apa saja, tolok ukurnya ini loh, pembukaan undang-undang dasar. Apakah dengan undang-undang LGBT nanti itu rakyat itu adalah adil, rakyat seneng? Apa dengan dibuat undang-undang itu rakyatnya maju, sejahtera kan begitu toh? Nah, ini makanya balik lagi di sini. Orang membuat undang-undang itu haruslah ya, Bapak, nanti saya akan mana undang-undang ini, undang-undang. Contoh membuat undang-undang. Dalam membuat undang-undang itu nggak main-main loh. Ini contohnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik IT itu. Coba dilihat, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, loh. Dengan menyebut nama Tuhan loh, masa Tuhan senang LGBT, masa Tuhan senang dengan free sex, yang betul saja lah. Paham ya? Iya, Pak. Loh, iya loh. Makanya sekali lagi, membuat tentang undang-undang itu adalah presiden dengan DPR. Yang membuat undang-undang perda adalah gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD-nya. Sekarang
seperti apa kapasitas yang membuat undang-undang itu. Apakah memang agamanya oke, jiwa nasionalnya oke, apa memang jiwa patriotisme oke, kan begitu. Termasuk tadi dikatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pelanggaran dana COVID ya. Dengan menyebut nama Tuhan loh. Masa Tuhan itu elek kan tidak? Dan apakah memang dana COVID itu benar-benar dilaksanakan dengan baik dan benar? Kita kan tidak tahu. Mestinya saling kontrol, saling awasi, saling mengingatkan. Loh, itu kok sudah seperti itu Pak terjadi? Kok disahkan Pak? Berarti ya itu tadi persekongkolan aku hari ini. Persekongkolan ya apa lah, saya nggak akan ngomong terlalu jauh. Pak Tay itu betul dosen desa, kepala sekolah tingkat daerah, tapi pikirannya itu untuk dindiu. Ayo, siapa lagi yang tanya? Makanya ini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Indonesia, makanya kita nggak boleh buat mainan ini. Tapi sekali lagi tergantung kapasitas kemampuan seseorang itu seperti apa. Bagaimana jiwa nasionalismenya? Tentunya adalah benar-benar menjaga keutuhan wilayahnya, menyayangi rakyatnya. Bagaimana patriotismenya? Yang tanya? Yang lain? Hari ini hanya ini materinya saya, tidak akan yang lain. Ini materi inti substansi. Makanya gini loh Mbak Mas, pesan moral dari yang saya sampaikan di kuliah hari ini, nanti dimungkinkan kan sampai semua itu kan ke depan seperti apa kan kita tidak tahu. Mungkin ada yang jadi bupati, wali kota, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden. Tolonglah lakukan yang benar-benar sebagai tugas sebagai presiden yang baik, sebagai menteri yang baik, sebagai bupati wali kota yang baik. Baiknya menurut apa? Menurut aturan yang ada. Kita nggak boleh main-main loh, ngatur negara, maksud ngatur lembaga itu. Kita bikin peraturan. Cuma siapa yang bikin? Siapa yang bikin untuk apa? Kan begitu kan? Untuk rakyat. Rakyat yang mana? Kan begitu. Kalau memang untuk rakyat, ya semuanya holistik. Dari Sabang sampai Merauke. Mau LGBT kok mau disahno. Ada lagi dulu itu, apa itu tentang pelajaran agama dengan PKN mau tidak ada. Lucu itu. Silakan, kalau ada yang tanyakan. Makanya saya sekarang ini di Suko ya, dia sama Suko. Saya harus punya kiat-kiat dengan teman-teman guru dan pegawai dan komite untuk bagaimana memberikan yang terbaik bagi murid-murid saya. Terus gak teman-teman anu ini kalau gak kena dijaga ya. Kalau kita tidak punya terobosan sendiri, kalau kita tidak punya kiat sendiri untuk anak-anak, kasihan. Ini ada udah mau 100% untuk tatap muka di Jakarta ada info Omikron masuk harus dikaji ulang. Allah Akbar. Kan mestinya gini loh. Untuk pembelajaran semuanya, tapi bagaimana tidak ada masalah penyakit kan begitu. Oh, daring gak pinter, gak nambahi. Pendidikan itu tidak hanya kasih ilmu, juga apa pendidikannya itu adalah ada afeksi, tata krama, sopan santun, kan begitu. Berarti kalau orang memandang daring itu efektif, orang gak paham dengan pendidikan. Ya, bisa dua ilmu, gak coba kawah-kawah tok. Entah kalau mana yang dikatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun bolehlah kalau apa seperti itu, tapi kan harus ada schedule. Ini ada apa seperti ini, pendidikan harus terkurangi, pulangnya tidak lama-lama, di sekolah tidak harus banyak orang, kan begitu sejak awal usia. Barang daring, akhirnya gak jelas kabeh. Ya, Pak, Afifah, bener lah? Iya, Pak, betul. Iya kan? Apa nggak bisa sih?
Rakyatku, ini loh sekarang terjadi ini, tolong hati-hati, tetap kerja, tetap sekolah, dikurangi durasi waktunya loh ya, dikurangi jumlahnya loh ya, kita harus hati-hati, kita harus ini, kan begitu. Sudah Bapak Belur sudah belum koming kait ngomong. Kemudian di lain sisi ada orang masuk, orang lain pakai karpet merah. Saya Pak Pak mau ngomongin bertanya rodoan. lagi. Ya, Pak Tar kira rada panas. Saya apa? Jeger reketen dulu ya. Ya, oke. Lalu Pak, model pendidikan yang bagaimanakah untuk membenahi moral anak muda zaman sekarang, Pak? Gini loh ya. Dan Ya itu bener lah Pak, sama anak. apakah benar pendidikan Indonesia itu adalah pusat korupsi, Pak? Kok ada yang bilang seperti itu? Pusat korupsi ya, pendidikan korupsi apa? Kapur lah. Ya makanya saya tanya, Pak. Ya enggak lah, gini loh ya. Artinya jangan ekstrim, pendidikan pusat korupsi, ya enggak. Enggak semuanya orang seperti itu, enggak semuanya kepala sekolah seperti yang saya sampaikan itu, ya tidak semuanya kepala sekolah kayak Pak Toyo, tergantung nawaitunya. Kan begitu. Makanya kehadiran saya di sekolah itu, kehadiran Pak Toyo itu untuk sekolah, bukan sekolah untuk Pak Toyo, paham nggak? Halo? Paham. Sabrina mendengar itu. Kehadiran Pak Toyo itu untuk SMA Suko, bukan SMA Suko untuk Pak Toyo, Brin, kok no? Mulane arek kudu seneng kabeh pokoke wis. Arek aktif alumni pokoke nang sekolah dihormati, seperti padha sama menjaga tata krama dan sopan santun. Oh, saya alumni, saya aktif, saya pas gitu. Paham ya? Nanti ini loh, yang pesan saya pesan pada semuanya, baik ikut dari DPR, Bupati, Wali Kota, Gubernur, ini punya ilmunya. Ya, kemarin ini siap karuan. Lalu untuk model pendidikannya yang bisa diterapkan untuk anak muda zaman sekarang itu yang seperti apa, Pak? Oh, gini loh, kalau pendidikan itu tetap sama bertahun-tahun seperti itu. Tapi kalau pendidikan ya ini ya, K13 tetap KI1, model pendidikannya itu yang ada nuansa religiusnya, agamanya masing-masing itu sebelum belajar itu berdoa sesuai dengan agamanya. Kedua, KI2 sosialnya dengan sesama temannya, guru, dan sebagainya juga harus bagus. KI3 pengetahuannya juga harus oke, mantap. Kemudian untuk yang KI4 ini adalah psikomotor keterampilannya. Tapi kalau saya punya konsep nanti ke depan di SMA Suko saya terapkan saya ingin mencetak generasi karismatik. Generasi berkarismatik. Apa itu? Itu singkatan, akronim itu. K-nya itu berkarakter, tata kromonya bagus dan sebagainya melalui religinya juga. Valorisnya ini agak bahasa Inggrisnya harus mantap. Karena ini zaman global, ya, mendunia. Hingga makanya kemarin di kelas 3 sekarang ini saya linkkan dengan UNER ya, dengan UNER untuk tes TOEFL-nya, ILP-nya dengan UNER kemarin, kemudian nanti kelas 11-nya tahun ini saya ambilkan dari Jogja, kelas 11 tahun ini. Dan nanti saya ingin punya klub bahasa Inggris untuk yang memang benar-benar menguasai lah. Yang ketiga adalah pengetahuannya mantap, IPA IPS-nya itu harus dikuasai. Yang keempat adalah TIK-nya, seperti ini kan TIK, berkarismatik lagi, berkarakter, bahasa Inggrisnya oke, ilmu pengetahuannya menguasai, IT-nya top. Sore, singkat, generasi SMA Suko ingin mencetak generasi karismatik. Itu akronim, ya 4 tadi. Karisma kan berarti kan orang kan kata Wibawa kan gitu, cara umum ya. Orang dalam membuat akronim itu harus hati-hati, kalau sembarangan. Akronim secara harfiah itu karismatik itu elegan,
berwibawa, dihargai orang, disegani orang kan begitu ya, karismatik ya. Padahal itu kumpulan dari 4 tadi, karakter mantap, salah satunya dari nilai-nilai religi dan tata krama, bahasa Inggrisnya oke, pengetahuan top, IT-nya jos. Hingga ini dimanapun dia akan bisa hidup. Ya kabeh seorang, tapi kan artinya itu bisa bersaing dimanapun dia berada. Nah ini tergantung di lembaga itu bagaimana ingin mendesain, mencetak alumninya, tergantung kecepatan dari seorang pemimpin. Hanya arek ditarik itu, oh ya Brindo ditarik itu, merlomba ditarik mana, mau juara pek, sopong lebih ya, susah kabeh wis. Iya Pak, kemarin TOEFL-nya ada enak Pak, yang tahun saya. Itu aku terus nonton wingi dan, jadi terus nonton wingi tahun kemarin saya teruskan, lah akhirnya saya rubah, saya kan datang sendiri ke Jogja itu. Saya datang ke Jogja, loh kok gini rumahnya, kok rumah biasa bukan kampus. Sudahlah, Pak Toyo, saya ada MOU 3 tahun. Nah, kemarin saya ditagih, loh Pak ini saya dengan UNER. Loh Pak Toyo ditunjukkan MOU saya ada segel, ada mater, dan stempel sekolah. Waduh, kalah sedang. Akhirnya saya siasati, kelas 3 ikut UNER, kelas 2-nya ikut di Jogja, sambil menunggu MOU-nya. Enggak, makanya saya mohon maaf, di era Sabrina saya enggak. Karena masih baru masuk kan saya meneruskan dulu. Saya meneruskan program lama, tapi juga saya evaluasi. Saya enggak mau terus dong, enggak, tak delok, nang Jogja loh. Omah biasa ya, Bin. Omah biasa cilik, loh kok ini ya, lah, kurang boys sih. Akhirnya saya dengan tim ke UNER itu tanda tangan dengan pihak kepala perpus dan pusat budaya di UNER, ya, itu dengan Profesor Dini itu. Hingga ada tanda tangannya adik-adik kelas sama saya ini, kok sih tanda tangan ke UNER itu Profesor Dini. Gawaya wae ta masjid. Ya lain. Silakan tanya sepuasnya tentang materi ini. Secara nanti kalau sampean jadi ini pembuat undang-undang, termasuk pembuat undang-undang dasar atau pemangku di dalam pelaksanaan undang-undang dasar, pembuat dari ini memang benar-benar teratasi dengan baik. Saya inginkan itu. Memang di ahlinya itu loh. Ahli membuat undang-undang, ahli membuat peraturan daerah, ahli dalam melaksanakannya itu. Itu harus. Nek syukur dadi, gak iso apa-apa wis. Studi banding kalau itu tapi apa-apa, percuma. Saya enggak pernah studi banding kemana-mana. Cuma kalau lomba ya, kalau lomba ke Jakarta, ke kementerian itu, saya ngomong-ngomong dengan teman-teman dari Sumatera, dari Ambon, dari Sulawesi. Akhirnya di situ terjadi saling tukar pikiran. Ternyata studi banding tidak harus keloyongan ke sana kemari. Kita ada di tempat mana, dalam acara dinas kita saling tukar pikiran, itu jadi studi banding. Kadang-kadang studi banding biaya mahal, tapi pulang tidak dapat apa-apa. Itu jadi orang Jawa andon ngintene duit sekolah entok, gak bener itu. Silakan kalau ada yang tanyakan. Halo. Halo. Nggak ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Izin bertanya, Pak. Nggak ada ya? Ini intinya nanti ya, kalau kita jadi pimpinan, meskipun tidak jadi pimpinan, harus paham dan tahu dalam ini pembukaan undang-undang dasar. Hingga negara kita itu mestinya dikelola dan dijalankan sesuai dengan pembukaan ini undang-undang dasar ini. Kalau orang menguasai ini, ngerti tentang ini undang-undang dasar pembukaannya, ngerti dan bisa menerapkan dengan baik, oh dia jadi orang hebat. Pak, sekarang kan gini-gini nanti orang itu, wah ini sok suci, ini adalah sok bersih loh, biarin aja orang ngomong kok.
Emang sekarang ini kalau yang bener itu tambah kali teman kok, nggak bener oleh koncone ya bapak sih nggak bener cek nggak bener. Kalau Pak tahu gitu saya. Kita harus punya prinsip, kita harus punya apa ya prinsip dan kita harus punya cara pandang sendiri. Yang penting tidak menyalahi aturan agama dan menyalahi aturan negara. Selesai. Coba lihat di pasal 6 ini, mumpung buka ini saya. Tolong dibaca. Saya Bapak. Ya. Pasal 6, 1. Calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Yang kedua, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Mbak dan Mas tahu, ini kan hasil amandemen ya, hasil amandemen. Dulu pasal 6 sebelum amandemen, calon presiden dan wakil presiden adalah orang Indonesia asli, gitu dok sudah. Calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia adalah orang warga negara Indonesia asli. Artinya asli itu saat nenek moyangnya adalah orang Indonesia. Lahirnya di Indonesia. Ini ditambah-tambah ini, tidak pernah menerima warga negara lain, warga negara Indonesia sejak lahirnya, bla 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 bla. Kalau ini tetap yang kedua ini. Ini mulai tahun 2000. Jadi Undang-Undang Dasar ini kan 4 kali. Sehingga tahun ini adalah mulai tahun 2000 dirubah jadi seperti ini. Saya curiga waktu itu. Mengapa kok harus dirubah seperti ini? Apa ya tujuannya? Apa ya maksudnya? Oh, sudah terjawab. Sehingga efek negara kita sampai seperti ini karena orang yang punya niat itu tidak tersampaikan, tidak terwujud, akhirnya jadi ruwet ini. Oh, ternyata dulu ada yang punya ini, karena ada yang digadang-gadang ingin dicalonkan, ingin jadi gubernur dulu lah di satu daerah. Nanti dari gubernur kalau itu 2017, 2019 kali ada calon presiden, ada calon presiden, dia akan dimajukan menjadi calon presiden. Akhirnya diharapkan bisa menjadi presiden Indonesia. Ternyata dia tidak bisa menjadi gubernur, tidak bisa menjadi presiden. Dia harus ada di pondok. Karena Al-Maidah. Paham yang saya sampaikan? Halo? Paham. Paham, Pak. Ya. Enggak, ini saya tak bagaimana ya. Tapi saya tidak akan vulgar ngomong loh ya. Ini pasal 6 yang sekarang, hasil amandemen, calon presiden dan wakil presiden adalah warga negara Indonesia yang sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima ini. Nah, dulu aslinya adalah, gini toh, calon presiden dan wakil presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli. Sak Mbah Buyute, sak lahirnya ada di Indonesia. Kok dirubah ini ya? Berarti kan kalau kesimpulan ini kan meskipun orang bukan Indonesia asli kan bisa jadi calon presiden asalkan lahirnya di Indonesia, iya kan? Iya, Pak. Iya. Saya curiga ada apa ini? Ini tahun 2000. Saya ikuti terus, bla 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 bla. Akhirnya ada muncul menjadi Bupati Bangka Belitung sana. Oh, iku. Ini. Akhirnya dia geser tanggone ibu kota. Nah ini ya kayaknya mau menyiapkan si dia masuk di sini. Akhirnya masuk di tahun 2017 ingin ada masuk di calon gubernur. Karena apa nanti calon gubernur tahun 2017, tahun 2019 itu kalau ada pilihan presiden dia dinaikkan menjadi calon presiden. Akhirnya bisa ngatur negara bahkan untuk ya seperti inilah seperti ini.
Nah, ternyata dia tidak bisa jadi calon gubernur dan tidak otomatis tidak bisa calon presiden karena dia harus mondok di Prodeo. Nah, arah ini udah berhasil. Ya ini salah satu dampak menurut saya, menurut Anda saya, dampak Indonesia sekarang ini karena gara-gara ini. Karena apa? Ambisi kelompok mereka tidak terpenuhi. Ambisi yang ini tidak tersampaikan. Ya seperti ini udah. Orang ngomong bener tambah salah. Orang yang diamuk, ini melalui salah satu partai yang bisa dia ikuti, yang dia masuki, itu loh sayang, ya opos. Saya tidak akan ngomong vulgar. Apa ini? Zulfah apa ini? Zulfah kira apa guyu-guyu enggak? Apa ini? Zulfahmi. Iya, ya Pak, Zulfah. Paham dengan tadi saya terangkan? Iya, Bapak, siap. Ini mendengarkan. Ya, Kak Uno, paham nggak yang saya sampaikan tadi, yang pasal 6 ini? Paham, Bapak. Jadi kalau di kelas, kalau kita luring, tak jelas no, foto tak jelas no. Pokoknya seperti HP disimpan kabeh, HP dimatikan, Anda saya jelaskan, ingin nggak panik aku ngomong saya zaman nggak baik-baik saja. Hoak tadi hoek tadi hoak, lah repot. Ada yang ditanyakan ke saya, monggo. Gimana Brin dulu Brin? Pas kalau sampai sebelum saya gimana? Ya ini nek ngomong ini. Dulu itu kan saya ikut OSIS ya Pak ya. Itu Ya. konsumsinya OSIS itu enggak dapat Pak. Jadi dari anak-anak itu dari uangnya sendiri beli gorengan, beli roti goreng. Terus Aduh. iya, Pak Sutoyo datang terus menghargai kinerja kita, pikiran kita dengan nasi kotak itu sudah sangat terharu Pak. Duh, iyalah. Anaknya muridnya ya dia enak no lah. Anda masuk angin ayo apa sana? Iya, tapi Apa? terakhir saya jadi anggota OSIS. Ya gak apa-apa lah. Sebenarnya kan saya kira enak lebih lah bos. Sekali lagi saya sampaikan, saya hadir untuk SMA Suko, bukan SMA untuk Pak Toyo ya. Gitu loh. Oh, cari apa tuh? Ini sendalek dunia nggak bener ya percuma. Sendalek barokah ya. Anak saya yang barep sudah mau S2 mau lulus ini. Insya Allah bulan 4 atau 5 itu lulus dan sekarang tidak mantu di SMA Puri, tidak SMA Suko. Karena dulu dia alumni di SMA Puri. Yang nomor 2 itu mau lulus juga di ISI Solo, fotografi. Dia sekarang ini dilihat oleh job prewedding, foto-foto gitu. Hidup cari apa sementing rumah tangga yang tentrem, anak bojo sehat kabeh, karena masalah barokah itu aja. Ada yang tanyakan ke saya, monggo, halo. Pak, saya izin tidak bertanya tetapi izin sharing aja ya Pak. Ya. Dari kecil kan kita sudah belajar Pancasila, undang-undang, ada pelajaran PKN dari SD sampai kuliah pun ada ya Pak ya. Mulai dari Pancasila itu apa, lalu pengimplementasian Pancasila itu seperti apa, undang-undang, pembukaan alinea dan sebagainya. Dulu saya waktu SMA itu kan mengikuti banyak seminar tentang dari BNN, terus anti komunisme dan sebagainya. Saya kuliah semester 1 ini juga mengikuti seminar di Trawas tentang cinta bela negara juga Pak ya. Di sana saya bertemu dengan teman-teman yang sangat bagus pemikirannya, terus bertukar pikiran, lalu mereka juga bertanya-tanya tentang kasus-kasus yang sedang terjadi di Indonesia. Lalu saya juga bertanya Pak, pertanyaan yang sangat stuck di pikiran saya yang sampai saat ini belum ada jawaban yang menyenangkan bagi saya ya Pak. Pertanyaan saya waktu itu,
bagaimana negara berharap kepada pemuda atau penerus bangsa untuk menjadi baik ketika pejabat mencontohkan yang tidak baik seperti korupsi, seksual bebas, lalu penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Lalu di sana saya dijawab seperti ini, Pak. Kalian sudah dewasa, tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Tersebut ya, Pak. Tapi itu sangat tidak, menurut saya itu tidak menyenangkan pertanyaan Iya, saya. benar. Maksudnya tidak Iya, menjawab pertanyaan saya, Pak. benar. Lalu dari jawaban beliau tersebut saya bertanya lagi, bagaimana penerus bangsa yang rendah, maksudnya kita kan masih mahasiswa ya Pak ya, masih rendah pengetahuan juga masih kurang ya Pak. Bagaimana penerus bangsa yang saat ini masih berilmu rendah ingin memimpin suatu negara, tetapi kita kan lemah ya Pak. Biasanya orang yang lemah itu disalahgunakan dengan orang-orang yang di atas kita, paham nggak sih Pak? Yang kayak apa disalahgunakan gitu Pak. Lalu saya bertanya, di pikiran saya itu bertanya-bertanya lagi, tapi masih belum ada jawaban orang-orang yang pas di pertanyaan saya. Itu bagaimana Pak menurut Pak Sutoyo? Ini ya, kembali lagi. Makanya seluruh bangsa Indonesia, saya katakan, seluruh bangsa Indonesia, termasuk pada tokohnya, pemerintahnya yang sedang ngatur ini harus membuat generasi atau penerus lebih baik, menyiapkan generasi. Di sekolah itu adalah untuk menyiapkan 5 tahun ke atas. Ini, hingga kita ini mestinya, tokoh-tokoh kita, pemerintahan kita, itu adalah menyiapkan generasi Indonesia ini ke depan jauh lebih baik. Ininya gini, kalau sekarang ini seperti kalau kuliah ya, KKM kita 80 itu. Jika bagaimana kalau tahun depan, 5. Generasinya 85 lah, untuk artinya 85 nilainya orang tuanya ini. Terus ya, benar-benar tercapai pada tujuan. Tadi kalau disampaikan, Pak, ya opo, saya sering dulu, saya ingat betul, saya masih dari guru di SMA Ngoro, itu yang memponkan materi itu adalah dosen UNER, tentang guru, murid, itu harus ini. Saya sampaikan, Pak, guru sudah tidak hentinya untuk menjadi yang baik. Tapi bagaimana tiap hari di TV sajikan dengan untuk memberi, tapi contoh yang di atas nggak bagus, kita apa bisa? Dia kasih jawab tulisan. Sama. Makanya gini loh ya. Ya, kita ingat Pak Tos sampaikan di pasal 6 tadi kan, pasal 6 tadi. Kira-kira menurut sampean ya apa? Wong aslinya itu adalah calon presiden dan wakil presiden adalah orang Indonesia asli. Stop. Artinya apa? Kalau orang bukan Indonesia asli, baik orang atau keturunan di Indonesia ini, bukan asli ya, kan sulit untuk menjadi presiden. Itu dirubah. Dengan mudahnya, dengan mengelabui MPR kita saat itu, katakan bujui lah. Itu adalah itu tadi, calon presiden dan wakil presiden adalah orang kelahiran Indonesia. Berarti kalau luar bisa jadi presiden asalkan lahir di sini, iya kan? Halo? Ya, itu sudah baik setting. Itu saya amati tahun 2000. Kita amati. Kok gini banyak. Oh, itu tadi sudah ingin Indonesia ini ya mungkin ya ingin di tempat atau dipimpin atau ditempati bukan warga asli kan begitu. Ini yang harus kita waspadai. Makanya selagi dari awal tadi kita harus menjadi tuan rumah yang baik, tuan rumah yang tegas, tuan rumah yang pinter, biar orang lain kita. Sehingga kalau kita lihat seperti itu, hingga mudah. Lah, dia masuknya melalui partai tertentu di Indonesia. Partai A nggak bisa, partai B nggak bisa, partai dia menunggu akan memimpin. Nah, dia masuki. Apalagi partai itu dia tidak sadar dan dia itu tidak cerdik, tidak pinter,
Tadi udah. Nah, seperti ini sudah. Ya, ini nanti mudah-mudahan tahun 2024 ini Allah akan memberikan jalan kembali untuk bangsa kita dari keterpurukan, bersatu kembali, rukun kembali. Dulu tidak ada loh Mbak, istilahnya intoleran, mari ngunu radikal, tidak ada dulu itu. Tidak ada dulu itu. Sekarang kok gede-gede nong aku apa kemarin itu ada bukan oknum ya, ada pimpinan Polri di tingkat ke sekolah itu sampai nangis lihat situasi ini. Pimpinan bukan anggota nangis dengan kondisi. Kemarin jam 11 ke sekolah dan kasihan dengan rakyatnya, kasihan dengan itu. Ternyata aparat itu ya jelek kan gitu loh. Jelek. Ada ditanyakan ke saya, kalau tidak ada saya tutup ya. Materi ini bermakna loh, meskipun sedikit tapi bermakna. Saya tidak mau bertele-tele ya, kuasai dalam pembukaan undang-undang dasarnya, contohnya tadi di pasal 1, makanya kalau jadi apapun juga harus benar-benar kuasai ilmunya. Pak Toyo jadi kepala sekolah, saya kuasai ilmu saya jadi kepala sekolah. Saya harus kuasai tentang undang-undang tentang persekolahan. Saya jadi dosen juga begitu, harus saya kuasai tentang bagaimana ngajar jadi dosen yang baik. Tapi jujur saja, kalau daring saya kayaknya sudah tidak seneng saya, tidak kerasan, jarang daring toh. Tadi saya ngobrol di kampus itu, mau datul, seneng terus gak mulang aku, bebas aku. Loh Pak, jangan Pak, ya disuruh bawas aku. Sabtu-sabtu wayai acara keluarga, mulang. Ada yang tanya, Mboten? Saya, Pak. Coba. Dwi Retno. Ayo. Nomor berapa ini? Dalam nomor NIM 043, Pak. 43 ya. Nggih. Kan di era pemerintahan sekarang kan banyak muncul undang-undang yang baru ya Pak. Tapi itu kan kurang diterapkan sesuai realitanya Pak ya. Apakah apa berarti undang-undang tersebut hanya untuk formalitas saja Pak? Terima kasih. Itu jawab Dewi. Ya, itu jawab Dewi ya wes. Ya sudah, berarti itu tadi. Itu, iya Pak. Itu takut sama jawab Dewi, mari wes. Berapa jawabannya Pak? Tahu pokoknya seperti itu dijawab Dewi. Ya tadi loh, ada undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang anggaran COVID, gak oleh meriksa, gak oleh meriksa lah pokoknya, nama centek jarno lah. Itu loh, kok dilipone undang-undang. Masa Tuhan itu ngongkon mengunuh. Ayo. Kalau bicara undang-undang di situ dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia atau DPR Indonesia adalah putuskan, kan begitu. Masa Tuhan menyuruh orang seperti itu? Tidak karepmu wis masa ngono. Apa artinya? Mudah membuat mainan. Mudah membuat, ya Allah. Sekejap ngomong aku. Ya begitulah. Mudah-mudahan kita segera bangkit kembali dari keterpurukan. Lho ngono kadang-kadang gak gelem darane terpuruk lho, gak gelem sampean delok nggon medsos iku. Baser-baser iku lak mbok kabeh. Biyen gak ono wong ngelok-ngelokno iku, gak ono biyen ngelok-ngelokno iku. Ada mungkin Yayasan Pindo lah, saiki bendino ya. Aja cekar lagune Pujiono, manis dan negeriku. Memang manis gula-gula. Kan begitulah Indonesia kita. Ada suku bangsa dan budaya.
ada di Papua kan, itulah Indonesia. Indonesia negeri kita tercinta, kita semua wajib jaganya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa. Jangan sampai kita terpecah belah oleh bangsa lainnya. Dia ojo gelem gitu. Ojo gelem dia dipecah belah gelem kayak jabatan kayak duit selalu mek one. Sampel kabeh nek matek kan digowo jabatane. Mau terapi gak gelem ya gak diurut nang kuburan. Iya sih, omah magreng gak telepon nang kuburan. Untuk kadang-kadang mek koncone lali, mek kajan gak pleki. Ayo. Berarti kalau itu berhenti itu adalah nilai-nilai agamaannya. Aku nek ngomong agama itu agama apa ya? Nilai-nilai keagamaan dan religinya itu sangat kering. Orang itu kalau nilai religi dan agamanya bahasa selalu berzikir ya, gitu loh. Insya Allah ya orang itu tidak mau mengadu-adu, tidak mau. Nah, tapi kalau orang sukanya membuat ulah, membuat rusuh, dipastikan 100% kering hatinya di dalam bidang agama. Istilah yang dapat hidayah dari Allah. Termasuk mengasih banyak tokoh-tokoh agama ditangkap bukan doa 16 Agustus 21. Ya itu kayak mau angkel didungak nunggu mau sekali kabeh. Sembuh gendeng kabeh wong iki. Udah nggak ada yang tanya? Udah ya? Sepertinya sudah cukup, Bapak. Wes. Ya? Iya, Pak. Absen lagi, enggak diterusnya Pak Toyo panas nih ngomongin. Kayak orasi Pak Toyo ngomongin. Nadiatus. Hadir, Bapak. Arif Kabibullah. Ahmad Fauji. Hadir, Pak. Alfiansa. Hadir. Iria. Hadir, Bapak. Wahyu Silstari. Hadir, Bapak. Intan Balkista. Hadir, Pak. Muhammad Anas. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kita kecilkan dulu. Hadir. Ih, Bambang. Hadir, Pak. Rangga ya Bambang. Hadir, Pak. Putri Puji. Hadir, Pak.